Good morning everyone. Welcome back to the show. It's Ragam Indonesia barengan sama Joy Richie di sini. Selain nyalurin hobi, berkebun di pekarangan rumah bisa jadi solusi nih untuk ngatasin harga buah dan sayuran yang terus naik. Misalnya aja nih, petik anggur di halaman rumah saat dompet lagi tipker alias tipis kering. Tren menanam buah anggur di pekarangan rumah emang lagi naik daun nih fams. Gak percaya? Coba deh datang ke dusun Plumbungan, Desa Sumbermulyo, Bambang Lipuro, Bantul, Yogyakarta. Kalau sudah sampai di desa ini nih, kamu bakal melihat pemandangan pohon anggur hampir di setiap rumah warga. Pohon anggur ditanam di sini berbentuk atap fams, jadi daerah ini terlihat lebih indah dan rindang ya. Warga setempat kalau mau makan anggur tinggal petik di depan rumah. Praktis ya. Makin seru lagi nih fams, kalau bertani anggur di sini bisa ngasilin cuan. Loh, kok bisa sih? Ya jelas bisa dong. Kalau setiap pengunjung yang datang ingin petik buah anggur. Konsepnya sih, wisatawan yang datang ke sini akan diarahkan ke rumah warga yang pohon anggurnya bisa dipanen. Boleh kok nyicip, lalu petik, timbang, dan bayar ke pemilik pohon anggurnya. Wah, kalau gini sih jadi bisa makan anggur fresh from the tree. Hehehe. Jangan sepelein soal rasanya fams. Buah anggur ini ternyata manis banget loh. Gak kalah manis loh sama anggur dari Eropa sana. Anyway, kok bisa ya dusun ini disulap jadi kampung anggur? Usut punya usut nih fams. Ternyata Pak Rio Aditya inilah pencetusnya. Gimana sih mas bisa kepikiran bikin kampung anggur? Dulu awalnya sih cuman sekedar iseng-iseng sampai jadi bahan ejekan masyarakat ya, bahwa nanam anggur itu nggak bisa buah, rasanya paling cuman asem dan sebagainya. Nah di situ saya merasa tertantang dan saya membuktikan kalau anggur itu bisa berbuah di sini dan rasanya manis. Jadi fams, Mas Rio ini mulai menanam buah anggur di pekarangan rumahnya. Gak terlalu luas kok, lahan pekarangan rumahnya ini gak lebih dari 100 meter persegi aja. Nah, saat itu ia mulai menanam buah anggur lokal. Tapi setelah dipanen, rasa buah anggurnya sangat mengecewakan karena rasanya asam. Tapi Mas Rio ini dia gak langsung patah arang kok. Dia malah terus menekuni untuk budidaya anggur di rumahnya. Dan akhirnya ia berhasil mendapatkan jenis buah yang manis sesuai harapannya fams. Anggur jenis Ninel atau Satria Taman Sari 1 ia kembangkan di dusunnya sampai sekarang fams. Selain rasa buahnya manis, jenis anggur ini dianggap mudah dalam perawatannya. Alasan itu pula yang membuat warga sekitar melirik kebun buah anggur milik Mas Rio ini. Kemudian anggur dijadikan tanaman yang wajib ditanam di pekarangan rumah. Unik juga ya. Tahun 2018 banyak warga masyarakat yang ingin ikut menanam. Itu saya mengadakan pelatihan waktu itu yang kami ajak ibu-ibu KWT Plumbungan dari KWT Arimbi. Itu kita pelatihan. Selesai pelatihan terus mereka pada nanam dan berkembang menjadi setiap rumah pada nanam. Mas Rio ini nggak pelit ilmu kok fams. Dia mau ngajarin warga setempat untuk tanam anggur fams. Gak diduga, desa yang awalnya biasa aja kini berubah dan dijuluki sebagai kampung anggur. Kalau gitu bisa dibilang ini kegiatan iseng-iseng berhadiah buah manis fams. Di desa ini sebenarnya udah memiliki 40 jenis anggur yang ditanam. Seperti Goz, Angelica, Julian, Jupiter dan masih banyak lagi. Tapi yang paling populer sih emang si anggur Ninel asal Ukraina ini fams. Warga setempat ini suka menanam jenis anggur ini karena terbilang masih jarang. Apalagi dalam waktu 3 bulan buah anggur udah bisa dipetik. Wah keren. Kalau nggak percaya, kamu boleh loh datang ke kampung anggur ini untuk membuktikannya. Jangan takut karena nggak bisa petik buah anggur secara langsung ya. Kampung ini emang sengaja dirancang agar bisa panen anggur setiap hari. Namanya juga kampung anggur fams. Pokoknya anggur-anggur di sini nggak kenal musim deh. Oh iya, tanaman anggur di sini nggak tanam begitu aja. Ada trik khusus agar kualitas buahnya nggak menurun fams. Trik yang dilakukan adalah penjarangan, yaitu mengurangi jumlah buah pada setiap pohonnya. Cara lainnya, potong tunas pokok tanaman agar dapat tanaman tumbuh bercabang fams.
Cara ini juga bisa loh membuat batang tanaman anggur lebih kuat dan ranting lebih subur. Lanjut, penyiraman dan pemupukan secara rutin, fams. Selain itu, pemangkasan daun yang merambat ini juga sangat penting untuk merangsang pertumbuhan bunga. Kalau tunas sudah bercabang, yakin deh batang atau pohon gak gampang rusak. Alhasil, pohon juga makin rapi dan indah dipandang, fams. Nah, cara inilah yang membuat buah anggur ini lebih manis dan besar-besar. Selain itu, pohon anggur ini juga bisa terus berbuah dalam jangka panjang. Terlihat sepele emang, tapi tips ini sangat penting, fams. Kalau mulai tumbuh buahnya, jangan lupa bungkus plastik anggur untuk melindunginya dari serangan hama seperti lalat, burung, dan serangga. Meski mengajarkan cara menanam anggur, Mas Rio ini dia nggak memberikan bibitnya secara gratis loh. Bukannya pelit, tapi untuk menimbulkan rasa peduli warga untuk merawatnya secara teratur. Bagi sebagian orang, anggur dianggap sebagai buah mewah, fams. Makanya, banyak warga yang tertarik untuk menanamnya. Tanaman ini juga terlihat estetik loh, karena dirambatkan di atas kanopi. Wah, jadi bikin teduh ya. Dulu hanya sekedar ada yang pakai kawat, ada yang pakai benang, ada yang pakai bambu, ada yang cuma pakai tambang gitu. Nah, mulai berkembangnya ke para-para itu berawal karena kalau pakai bambu itu daya tahannya cuma 1 tahun dan sebagainya, estetikanya nggak dapat, maka kita beralihnya ke sistem baja ringan. Gitu. Kalau pakai baja ringan gini, minimal bisa bertahan sampai 5 tahun lebih, fams. Gimana? Kamu udah mulai tertarik nih nanam anggur di rumah? Kuilah, fams, laksanakan!